Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari, buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Sebentar kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pagi hari ini kita akan berbicara menghadapi jiwa yang tertekan dan gelisah. Menghadapi jiwa yang tertekan dan gelisah. Ayat yang kita baca dan dengarkan pagi hari ini berdasarkan pengalaman penulis dari kehidupannya hidup bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan dan baca tadi bahwa penulis mengungkapkan bagaimana hidupnya tertekan, hidupnya sedang gelisah. Tentu saja apa yang dialami oleh penulis, kita pun pernah mengalami yang namanya jiwa yang tertekan dan jiwa yang gelisah. Atau mungkin kita sekarang sedang mengalami jiwa yang tertekan dan jiwa yang gelisah. Jiwa yang tertekan dan gelisah adalah akibat dari situasi atau kondisi yang kurang baik yang sedang kita hadapi. Mungkin ini akibat dari pandemi 19 ini, COVID-19 atau Corona yang melanda bukan hanya bangsa kita, seluruh dunia. Dan itu menyebabkan situasi ekonomi jadi berubah, situasi rumah tangga mungkin jadi berubah, situasi keuangan kita berubah, situasi usaha dan pekerjaan kita semuanya mengalami perubahan yang menyebabkan kondisi yang kurang baik, yang mungkin saja menyebabkan jiwa kita jadi tertekan, jiwa kita jadi gelisah. Jiwa berbicara tentang pikiran dan perasaan. Jadi waktu tertekan, waktu dia gelisah, itu seolah-olah kita merasa tertindih, kita merasa terhimpit, merasa terdesak, merasa tertindas, bahkan mungkin kita merasa teraniaya oleh situasi yang sedang kita hadapi. Jiwa yang tertekan dan gelisah, jika kita biarkan terus-menerus, maka itu bisa menyebabkan dampak dalam kehidupan kita. Itu bisa menyebabkan keadaan hati kita dipenuhi oleh kecemasan. Keadaan hati kita dipenuhi dengan ketidaktentraman. Bahkan hati kita bisa menjadi tidak tenang, serba salah. Bahkan hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan berbagai ketakutan. Jadi kita harus mengatasi jiwa yang tertekan ini. Kita harus hadapi. Mungkin kita gak bisa hindari jiwa yang tertekan ini, tapi kita atasi, kita hadapi saja. Kita lawan jiwa yang sedang kita alami, yang menyebabkan tekanan dan menyebabkan kita gelisah. Kita harus hadapi supaya apa? Supaya jangan sampai hal tersebut membuat kita stres, supaya hal tersebut jangan membuat kita jadi gak bisa tidur, supaya hal tersebut jangan membuat kita jadi gak bisa makan, bahkan menyebabkan kekuatan tubuh kita jadi melemah. Bisa saja kita mengalami berbagai sakit penyakit. Melalui ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan belajar dari penulis bagaimana penulis menghadapi jiwa yang tertekan dan jiwa yang sedang gelisah pada saat itu. Kita akan belajar dari penulis saat ini. Yang pertama, bagaimana kita menghadapinya. Yang pertama, kita harus sampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh penulis. Dia sampaikan
apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 43 ayat 5 katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Artinya dia berbicara, dia ngomong kepada diri sendiri. Dia ungkapkan, dia gak pendam, dia gak simpan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, tetapi dia keluarkan dengan mengungkapkannya. Dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Jadi jangan kita pendam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Apapun situasi kondisi kita, persoalan kita, kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini, yang menyebabkan jiwa kita tertekan, yang menyebabkan jiwa kita gelisah, mari saat ini belajar dari penulis pada saat ini. Kita ungkapkan kepada diri kita, kita ungkapkan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak tertekan, supaya kita tidak gelisah. Jadi sampaikan, ungkapkan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh penulis. Dikatakan di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada siapa. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita puji, siapa yang kita tuhankan, yaitu pencipta langit, bumi segala isinya, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, sampaikan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi keinginan kita. Karena berharap itu berarti berkeinginan supaya sesuatu terjadi, sesuatu yang dimaksud sih, sesuatu yang baik terjadi dalam situasi atau kondisi yang sedang tidak baik yang kita hadapi saat ini. Tentunya kita berharap Tuhan hadir di sana, Tuhan berkuasa di sana, Tuhan mengendalikan situasi atau kondisi yang menyebabkan jiwa kita tertekan, yang menyebabkan jiwa kita gelisah, sehingga tahu apakah itu situasi yang kita hadapi saat ini. Tetapi mari kita belajar untuk berharap kepada Tuhan, berkeinginan supaya sesuatu terjadi, supaya mujizat Tuhan dinyatakan di sana, supaya kuasa Tuhan dinyatakan di sana, supaya Tuhan bekerja di dalam situasi yang kita hadapi. Harapkan kepada Tuhan, harapkan Tuhan, dan kita percaya pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi jiwa yang tertekan dan gelisah? Yang ketiga, kita belajar dari penulis. Yang ketiga, kita belajar untuk bersyukur dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi penulis ajarkan kita, beritahu kepada kita, mari kita belajar untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita percaya Tuhan tidak akan biarkan kita, Tuhan tidak akan lepaskan kita. Kita percaya Dia akan tolong kita. Dan itulah yang dikatakan oleh penulis. Dia katakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi kepadanya artinya penulis belajar untuk menerima keadaan yang ada. Belajar menerima keadaan yang ada bukan berarti menyerah. Belajar menerima keadaan yang ada berarti kita tetap melakukan yang terbaik. Kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kita tetap bekerja, beraktivitas seperti biasa. Dan kita percaya, kita belajar bersyukur dalam segala hal. Karena kita tahu Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan tolong kita. Itu yang dilakukan oleh penulis tadi. Dia katakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya apa? Penulis mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang disembah oleh penulis, Tuhan yang kita sembah juga. Yang dia percaya, yang kita percaya juga. Tuhan tolong dia, Tuhan pasti tolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan, buat renungan pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan Yesus, supaya kami belajar untuk menghadapi jiwa kami yang sedang tertekan dan gelisah. Mungkin karena situasi
keadaan yang sedang tidak menguntungkan yang sedang kami hadapi saat ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk mengungkapkan, menyatakannya. Kami nggak mau pendam Tuhan. Kami mau berbicara, sampaikan kepada Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah pengharapan kami. Dan kami mau belajar bersyukur dalam segala hal, karena kami tahu Tuhan pasti tolong kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami bersyafaat buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berkati presiden, wakil presiden, semua menteri yang ada, jajaran yang ada yang memimpin bangsa ini. Beri mereka hikmat, beri mereka kebijaksanaan untuk mengelola situasi dan kondisi pergumulan persoalan yang ada Tuhan, akibat dampak dari COVID-19 ini Tuhan Yesus. Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, bencana alam Tuhan, longsor dan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Engkau menguatkan bangsa ini. Engkau Tuhan Yesus nyatakan kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus mereka-mereka yang ada di garda depan Tuhan Yesus, para medis, para dokter, para perawat, semuanya Tuhan, dengan kekuatan, dengan kesehatan daripada Engkau Tuhan, untuk menolong mereka juga yang sedang terpapar virus COVID Tuhan, dan berbagai masalah pergumulan yang ada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di bangsa ini. Berkati Tuhan Yesus gereja-Mu dimanapun berada, orang-orang percaya, lindungi dan jaga mereka. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu yang ada di JSS, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Amin. Berkati mereka Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga keluarga mereka, sekolah, aktivitas kegiatan mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, menyertai mereka Tuhan. Tuhan menjadi gembala yang baik bagi mereka, yang menuntun, memimpin mereka ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan melimpah atas umat-Mu, atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,